You're crazy! That's pretty good for a grub duster. Timer who doesn't fly. Halo guys, kembali lagi bersama gua David sini. Kali ini gua akan membahas sebuah film yang berjudul Planes yang dirilis pada tahun 2013. Oke, langsung saja kita ke alur ceritanya. Film dimulai dengan adegan balap dua pesawat. Tak lama kemudian muncul sebuah pesawat bernama Dusty yang ikut balapan bersama mereka. Namun ternyata semua itu hanyalah imajinasinya saja. Karena saat ini Dusty sedang menebar pupuk bersama dengan temannya. Dusty mempunyai mimpi untuk menjadi pembalap. Such a spell is the first thing to go. Di tempat lain ada Cuk yang sedang mengisi bahan bakar untuk dibawa oleh Sparky. Setelah itu ia menerima panggilan untuk berlatih bersama dengan Dusty. Di sana Cuk membantu Dusty untuk berlatih balapan. Namun di tengah latihan Dusty mengalami masalah. Ia pun akhirnya diperbaiki oleh Dottie. Oh, great. You've worn out your main oil seal. It's pushing the engine to the red line for... Tak lama kemudian muncul Cuk menghampiri Dusty yang sedang diceramai oleh Dottie. Setelah itu Dottie pergi. Cuk memberi saran, bagaimana jika Dusty meminta bantuan pada prajurit yang bernama Skipper untuk melatihnya menjadi pembalap. Menurut kabar, Skipper adalah pahlawan perang yang pernah menjabat sebagai instruktur penerbangan. Why would I want to be coached by a plane who doesn't even fly? Setelah itu mereka pun memberanikan diri untuk pergi ke tempat Skipper. Sesampainya di sana, Dusty yang ditinggal sendiri oleh Cuk mengatakan maksud kedatangannya pada Skipper. Tapi ternyata Skipper malah menolak permintaan Dusty. Go home. You flew all those minutes. Keesokan paginya Dusty, Cuk dan Dottie pergi ke pertandingan balapan. Satu persatu pesawat melaju melewati setiap rintangan yang ada untuk memperoleh posisi 5 besar. Pertandingan ini dinilai berdasarkan pesawat yang paling cepat bisa menyelesaikan misi. Setelah semua pesawat menunjukkan kemampuannya, sekarang tibalah giliran Dusty. Semua kendaraan di sana terlihat meremehkan Dusty karena ia hanyalah pesawat pertanian. Namun di sana Dusty tidak peduli dengan perkataan mereka. Dengan didukung oleh teman-temannya, ia berusaha semaksimal mungkin melaju dengan cepat melewati rintangan demi rintangan. Setelah berhasil melewati garis finish, ternyata Dusty hanya berada di peringkat ke-6. Ia pun merasa sangat sedih karena hanya peserta 5 besar saja yang akan masuk dalam turnamen balapan antar dunia. Namun salah satu pesawat di sana datang dan memberi semangat pada Dusty. Keesokan harinya seperti biasa Dusty menjalankan tugas di perkebunan. Hal itu pun dilihat oleh Skipper. Di tempat lain sebuah mobil datang mencari Dusty. Ternyata sesuatu yang tak terduga terjadi, yang membuat panitia balapan datang untuk mengatakan bahwa salah satu peserta telah dikeluarkan karena melanggar peraturan. Hal itu membuat Dusty yang ada di urutan ke-6 berhak masuk ke dalam turnamen, menggantikan peserta tersebut. Saat mendengar berita bahwa Dusty telah masuk ke dalam turnamen, Skipper datang ke tempat Dusty dan memutuskan untuk melatihnya. Setelah berbincang dengan Dusty, Skipper lalu mengatakan bahwa ia akan melatihnya mulai besok pagi. 0500 tomorrow. Don't be late. 5 a.m. Singkat cerita, pagi pun tiba. Skipper mulai melatih Dusty. Namun di tengah latihan Dusty mengalami sebuah masalah. Awalnya Dusty ingin menutupi apa yang menjadi masalahnya. Namun akhirnya ia mengakui jika ternyata ia takut pada ketinggian. Mengetahui hal itu, Skipper mengajarkan Dusty sebuah teknik yang cocok untuk digunakan olehnya. Hari demi hari Dusty berhasil menguasai teknik yang diajarkan Skipper. Never mind. You already lost. Let gravity work for you. Fire on the throttle. Go, go.
think Aston Martin is out there. Dan sekarang saatnya ia pergi ke turnamen tersebut. Power wash is on the right. Ketika sampai di turnamen, Dusty berbincang dengan peserta lain yang bernama Bulldog, lalu pesawat wanita yang bernama Isani, dan Elle yang berasal dari Meksiko. Bahkan ia sempat melihat pesawat yang sangat terkenal bernama Rip Slinger. To the big time. Yes, sir. Good luck. Keesokan paginya pertandingan akan segera dimulai dan diliput oleh berita. Teman-teman Dusty pun menyaksikan pertandingan itu melalui televisi saat semua para pembalap bersiap. And become a champion. Setelah itu semua pembalap memasuki arena pertandingan untuk melakukan rute pertama mereka dari kota New York menuju Iceland. A dead sprint across the North Atlantic. Sementara Dusty yang takut dengan ketinggian memilih untuk tetap berada di bawah hingga melintasi lautan dan menempuh hujan badai yang membuatnya datang terakhir dalam kondisi menggigil kedinginan. Hal itu membuat skipper memberikan semangat pada Dusty dengan mengatakan bahwa Dusty pasti bisa mengejar ketinggalan di lintasan selanjutnya nanti. Mendengar hal itu, Dusty menjadi semangat kembali. Setelah itu rute kedua pun dimulai. Mereka akan melaju dari Iceland menuju Jerman. Namun dalam perjalanan, peserta yang bernama Bulldog mengalami masalah pada mesinnya yang tiba-tiba meledak. Hal itu membuat matanya tidak bisa melihat dengan baik. Mengetahui Bulldog sedang dalam masalah, Dusty memutuskan untuk menolongnya dan meninggalkan balapan. Singkat cerita, Dusty membantu Bulldog yang tidak bisa melihat untuk mendarat dengan aman sampai di garis finish. You saved me. Hal itu membuat Dusty kembali menempati posisi terakhir. Mengetahui Dusty telah menolongnya, Bulldog sangat berterima kasih karena ia telah menyelamatkan nyawanya. Thanks, And Red. we all know where nice guys finish. Scene lalu beralih pada sebuah bar. Di sana terdapat Dusty dan Elle. Saat mereka sedang mengobrol, datang seorang penggemar Dusty. Di sana ia memberikan saran pada Dusty, bagaimana jika Dusty melepaskan semua pipa dan tangki pelampung pupuk agar ia bisa melaju dengan lebih cepat. Mendengar saran tersebut, Dusty lalu mencobanya. My sprayer again. Reversible, right? Oh. So. Rute ketiga pun dimulai. Mereka akan melaju dari Jerman menuju India. Pertandingan ini Dusty berhasil melewati semua rintangan. Semua orang pun terkejut karena peringkat Dusty terus naik hingga ke peringkat 8. Dusty pun semakin dikenal oleh banyak orang. Namun salah satu pembalap yang bernama Rip Slinger bersama dengan krunya berniat untuk mencelakai Dusty. Enough. Farm boy forgot who he is and where. Di tempat lain, pembalap wanita yang bernama Isani datang. Ia sangat mengagumi semua tindakan Dusty. Isani pun mengajak Dusty berbincang sambil mengelilingi Masjid Taj Mahal di India. Kemudian Isani yang pada akhirnya mengetahui jika Dusty takut ketinggian, memberikannya saran untuk rute selanjutnya. Ia mengatakan bahwa Dusty harus menggunakan jalur kereta yang berada tepat di bawah Gunung Himalaya. Those little hills? Yeah, well, no. You could follow the Iron Compass instead. Singkat cerita, rute selanjutnya pun dimulai dari India menuju Nepal. Di sana Dusty mengikuti saran dari Isani untuk melewati jalur kereta. Namun saat Dusty melewati jalur tersebut, tiba-tiba kereta api datang dengan kecepatan tinggi. Untungnya Dusty berhasil menghindar. Berkat kegigihan dan kerja kerasnya, Dusty berhasil finish di posisi pertama. Hello? Welcome to Nepal. Saat Dusty diwawancara, ia pun melihat Isani. Dusty pun menghampiri Isani yang menggunakan baling-baling baru dari Rip Slinger. Di sana Dusty mengungkapkan rasa kecewanya pada Isani dan rasa terima kasihnya pada Rip Slinger yang membuatnya bisa di posisi pertama. Singkat cerita, Dusty berhasil melewati beberapa rute pertandingan dan berhasil mempertahankan posisi pertamanya. Melihat hal itu, Rip Slinger pun menjadi kesal. That's it. Not bad, man. Di tempat lain, skipper yang sudah lama tidak terbang mencoba kembali untuk terbang. Namun saat akan melaju terbang, ia kembali mengurungkan niatnya. Setelah itu, Dusty menerima telepon dari skipper dan teman-temannya.
Di sana mereka berkata bahwa mereka akan pergi ke Meksiko untuk mendukung Dusty. Sementara di luar, Elle sedang mencoba untuk mendekati Roselle. Tapi karena usahanya gagal, Dusty pun membantunya hingga berhasil. Keesokan harinya, rute dari Cina menuju Meksiko pun dimulai. Sekilas terlihat Rip Slinger sedang merencanakan sesuatu dengan anak buahnya. Saat pertandingan dimulai, awalnya Dusty dengan mudah melewati semua rintangan. Namun tak lama kemudian ia diserang oleh kedua anak buah Rip Slinger dengan menghancurkan antena miliknya. What am I gonna do? Oh no! Di sisi lain, para angkatan laut yang melihat Dusty dalam masalah mencoba untuk menuntunnya pergi ke pangkalan mereka agar dapat memperbaiki Dusty. Dengan terpaksa, Dusty melakukan pendaratan darurat di sana. There it is! Here we go! Okay! Sesampainya di sana, Dusty menemukan photoscape, di mana ia melihat foto skipper dengan hanya satu penghargaan misi. Oh. Why is there only one mission? Melihat hal itu, Dusty segera menghubungi skipper untuk memastikannya. Namun saat skipper mengatakan bahwa yang dilihatnya itu adalah benar, membuat Dusty sangat kecewa. Setelah semua mesinnya itu kembali pulih, Dusty pun berangkat melanjutkan perjalanannya kembali. Report to Catapult 2. Namun cuaca pada saat itu sangat buruk, membuat Dusty terjatuh di lautan. Akhirnya ia pun kembali diselamatkan oleh para angkatan laut dan dibawa pergi ke Meksiko untuk mendapatkan perawatan yang lebih baik. Sesampainya di sana, terlihat tubuh Dusty yang telah rusak. Di sana Dusty mempertanyakan tentang kebohongan skipper yang sudah mendapatkan banyak misi, padahal ia hanya mendapatkan satu misi. Setelah menyuruh semua pesawat pergi, skipper menceritakan apa yang sebenarnya terjadi. Waktu itu ia adalah komandan angkatan laut. Dalam peperangan, skipper dan anak buahnya mendapatkan sebuah misi. Namun dalam perjalanan mereka melihat satu kapal musuh. Para anak buahnya menyuruh skipper untuk menyerang kapal itu. Awalnya skipper menolak, karena itu bukan dari bagian misi mereka. Namun karena desakan dari anak buahnya, skipper menyetujui untuk menyerang kapal itu. Akan tetapi ternyata di sana ada banyak sekali kapal musuh yang membuat semua anak buah skipper tewas. Akibat kejadian itu, skipper menyesali keputusannya. Setelah mendengar kisahnya tersebut, Dusty masih merasa kecewa dengan skipper. Di sana Dusty mulai putus asa karena ia tidak bisa lagi melanjutkan pertandingan. Chu dan Dottie pun datang menghibur Dusty. Begitupun beberapa pembalap lain datang untuk memberikan suku cadang baru pada Dusty. Begitu pula dengan Isani. You're a good egg, Dusty. Thank you, Bulldog. How about a starter generator? Thanks, everyone. Really. Melihat semua itu, Dusty sangat bahagia. Akhirnya ia bisa melanjutkan pertandingan. Setelah itu Dottie bekerja keras untuk memperbaiki Dusty dengan semua hadiah dari teman-temannya. Singkat cerita, Dusty kembali dengan penampilan barunya. Ia pun bersiap untuk mengikuti balapan penentu kemenangan, yaitu dari rute Meksiko menuju New York. This one's all about speed and the glory. And we're off. It's the first one. Meskipun Dusty memulai pertandingannya dari posisi terakhir, ia terlihat sangat semangat untuk memenangkan pertandingan tersebut. Saat memulai pertandingan tak butuh waktu lama, Dusty berhasil menyusul mereka semua. Ia pun berhasil naik ke posisi keempat. Melihat Dusty yang berhasil menyusul, Rip Slinger bersama anak buahnya langsung saja menyerang. Space crop hopper. Saat Dusty dalam kesulitan, skipper datang dan membantu Dusty. Singkat cerita, pertarungan pun terjadi. Namun Dusty berhasil mengalahkan para anak buah Rip Slinger. It's gonna leave a mark. Di sisi lain, pertarungan skipper dan Rip Slinger berlangsung sangat sengit. Untungnya skipper dapat mengalahkan Rip Slinger, meskipun ekor pesawatnya mengalami kerusakan. Kemudian skipper menyuruh Dusty untuk mengejar Rip Slinger. Mendengar hal itu, Dusty langsung saja pergi menyusulnya. Ketika mereka berdua beradu kecepatan, Dusty tidak dapat mengimbangi kecepatan Rip Slinger. Tapi kemudian Dusty mengingat kembali perkataan skipper bahwa ia harus melawan ketakutannya dengan ketinggian. Dusty pun mencoba untuk terbang lebih tinggi. Awalnya Dusty sangat kesulitan, namun tak berlangsung lama ia pun berhasil terbang tinggi. Ketika berada di atas awan, Dusty mencoba teknik terbang,
yang diajarkan oleh Skipper. Setelah itu Dusty pun berusaha sekuat tenaga untuk menyusul Rip Slinger. Dengan kegigihannya, akhirnya Dusty berhasil menyusul Rip Slinger dan mendapatkan juara pertama. Semua orang bahagia atas keberhasilannya. Semua teman balapannya pun memberikan selamat. Begitupun dengan penggemar Dusty yang membawa ribuan penggemarnya. Di sana Dusty sangat berterima kasih kepada teman-temannya dan terutama pada sang pelatih yaitu Skipper. Thanks, Skip. Keesokan harinya Dusty bersama dengan Skipper sudah ada di pangkalan angkatan laut. Mereka berdua melakukan penerbangan bersama dengan penuh rasa gembira. Dari film ini kita bisa belajar bahwa setiap kerja keras tidak akan mengkhianati hasil. Walaupun sekeliling merendahkan, tetapi jika kita terus berusaha maka kemenangan akan bisa kita raih. Oke deh guys, sampai di sini dulu ya alur film kali ini. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Bye.